Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Amalia dengan NIM C1C0201108 dari Ekskul Akuntansi. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan PPh orang pribadi. Jadi, PPh orang pribadi ini terbagi menjadi dua, yaitu orang pribadi yang bekerja sebagai karyawan dan orang pribadi yang melakukan pekerjaan atau usaha, atau disebut dengan pengusaha. PPh orang pribadi adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak maupun bagi tahun pajak. Jadi subjek objek PPh orang pribadi yaitu sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan, subjek pajak orang pribadi adalah orang atau pihak yang bertanggung jawab atas pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak maupun bagian tahun pajak. Artinya, subjek pajak penghasilan yakni orang yang harus membayar PPh dan disebut sebagai wajib pajak atau WP yang ditetapkan melalui kepemilikan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Namun, subjek pajak penghasilan orang pribadi atau PPh-OP ini terbagi menjadi dua jenis, yakni yang pertama itu subjek pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri. Jadi merujuk pada Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, subjek PPh orang pribadi dalam negeri adalah WP orang pribadi yang merupakan warga negara Indonesia atau warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia, kemudian berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu PPh orang pribadi dalam negeri ini dikenakan pada bagi wajib pajak orang pribadi yang telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi PTKP. Nah, jenis yang kedua itu subjek pajak penghasilan orang pribadi luar negeri. Ini masih sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja, sedangkan subjek PPh orang pribadi luar negeri, wajib pajak orang pribadi, yaitu yang pertama orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, yang kedua WNA yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau dalam waktu 1 tahun. Dan yang ketiga itu adalah WNI yang berada di luar negeri, di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta memenuhi persyaratan. Nah, setelah subjek tadi, ini adalah objek pajak penghasilan pribadi. Objek pajak penghasilan orang pribadi adalah penghasilan yang merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh orang pribadi, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Kemudian ini adalah jenis-jenis objek pajak penghasilan orang pribadi yang merujuk pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008. Berikut jenis-jenisnya. Nah, jenis yang pertama adalah penghasilan dari pekerjaan, yaitu objek PPh orang pribadi dari pekerjaan ini meliputi pengganti atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima. Kemudian hadiah dari pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan, dan penghasilan dari usaha atau pekerjaan yang bebas. Sedangkan objek PPh orang pribadi yang merupakan penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas adalah laba usaha dan iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggota yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan atau bekerja bebas. Kemudian yang kedua, penghasilan dari modal atau investasi. Nah, ini merupakan objek pajak penghasilan orang pribadi yang diantaranya meliputi 1. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Yang kedua, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengambilan uang. Ketiga, dividen. Keempat, royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Dan yang kelima adalah sewa penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta.
Untuk yang selanjutnya adalah penghasilan lainnya. Jadi yang dalam kategori objek pajak penghasilan orang pribadi dari penghasilan lainnya itu ada hadiah dari undian, kemudian penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengambilan pajak, kemudian penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Terus keuntungan karena selisih kurs mata uang asing, tambahan kekayaan neto, penghasilan dari usaha berbasis syariah, imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai KUHP dan surplus Bank Indonesia. Kemudian tarif orang pribadi. Tarif pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut, yaitu penghasilan orang pribadi sampai dengan 50 juta dikenakan tarif 5%. Kemudian penghasilan dari di atas 50 juta sampai dengan 250 juta itu dikenakan tarif 15%. Penghasilan di atas 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan tarif 25%. Dan penghasilan di atas 500 juta dikenakan tarif 30%. Kemudian bagaimana sih mekanisme perhitungan pajak penghasilan pribadi? Jadi pada dasarnya itu terdapat 3 mekanisme perhitungan PPHOP yang dibedakan berdasarkan jumlah penghasilan dan penggunaan metode pencatatan atau pembukuan yang dilakukan. Yang dimana metode pertama yaitu mekanisme PPHOP secara umum. Jadi, ini berlaku bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan melakukan pembukuan. Jadi, pembukuan di sini adalah proses pencatatan keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atas jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Jadi perhitungan pajak bagi orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan ini dilakukan dengan menggunakan mekanisme perhitungan biasa sesuai ketentuan tarif pada Undang-Undang Pasal 17. Kemudian mekanisme yang kedua itu adalah PPh final atau PPh final PP 23 tahun 2018. Mekanisme perhitungan PPh OP ini berlaku bagi wajib pajak pribadi yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 miliar dalam setahun. WPOP ini hanya menyelenggarakan pencatatan saja dalam 1 tahun pajak. Jadi perhitungan PPHOP ini tidak menyelenggarakan pembukuan sehingga akan dikenakan PPh yang bersifat final sesuai tarif dan ketentuan pada PP 23 tahun 2018, yakni tarif PPh final sebesar 0,5% dari omset bruto. Dan yang ketiga yaitu mekanisme PPHOP secara NPPN. Jadi di sini nih mekanismenya itu tidak menyelenggarakan pembukuan juga. Namun norma perhitungan penghasilan neto ini bisa digunakan oleh wajib pajak dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar dalam 1 tahun. Oke, teman-teman, itulah presentasi dari saya terkait dengan PPh orang pribadi. Apabila ada salah penyampaian dalam materi, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.